belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Gak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakaian narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Real, dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus, dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit itu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Ya. Oke, karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Nah, oke. Jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencapaian mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungi Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena
Saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf saya diserang. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu, gitu kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya. Itu saja. Itu. Nah ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Terakhir Bang, pesan untuk Teh Novi. Oke, bagus nih. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya. Saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau